Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Tidak ada duanya ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala secara renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Ya Tuhan. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Esther, Sepsi, Pak Anton. Shalom semua yang sudah bergabung. Bu Esti, Pak Aryadi, shalom. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Stefanus, VV, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Pak Hendri, Bu Viken, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Lasma, good morning. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Puji Tuhan, kemarin kita sudah menikmati lawatan Tuhan di acara Paskah ya. Siapa udah dapat telur banyak? Mari kita baca Matius 23 ayat 23 sampai 26. Hari ini Senin 21 April peringatan Hari Kartini ya. Haleluya. Kita baca Matius 23 ayat 25 sampai 26. Matius 23 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin Buddha, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan di pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Amin. Amin, amin, amin. Bersih, bersih dan bersih. Bersih seluruhnya. Ya. Ada satu kisah dalam sebuah gereja di musim dingin di Amerika di bulan November, untuk memberikan 200 buah tas ransel yang berisi perbekalan bagi para tunawisma. Hari ini di sana banyak tunawisma ya. Tidak hari ini saja, tahun kemarin-kemarin juga banyak. Saat bersiap membantu pengisian itu, maka seseorang memilah-milah barang yang mau disumbangkan. Sambil berharap menemukan sarung tangan lah, topi lah, supaya bisa menghadapi musim dingin yang terjadi ya. Tetapi ternyata mereka juga menemukan lap atau serbet untuk membersihkan, untuk menjaga kebersihan. Ternyata ada orang yang berpikir tentang hal itu ya. Jadi di dalam Alkitab pun berbicara tentang jenis kebersihan yang lain, yaitu kebersihan hati dan jiwa. Nah, Yesus menyoroti hal ini ketika dia mengecam kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mentaati peraturan terkecil dalam hukum Taurat, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita baca sekali lagi Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar,
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi kalau mau bersih, bersih luar dalam, ya. Kristus berkata kepada mereka, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi ini berkenaan dengan hati, ya. Hati yang suci dan bersih, maka akan melihat Tuhan. Bertindak seolah-olah kita tidak ternoda oleh dosa hanyalah sebuah pencitraan apabila kita tidak mengalami penyucian di dalam Kristus. Jadi pencitraan ternyata terjadi juga dalam orang-orang Kristen. Jadi bertindak, berperilaku, berpenampilan seperti orang yang tidak berdosa, tetapi dalamnya penuh dengan dosa. Sepenggal dari lagu pujian yang lama berkata demikian, dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Namun Yesus menyucikan kita dari dalam dengan menghapuskan dosa-dosa kita yang terburuk sekalipun. Jadi penting sekali dari dalam hati akan terpancar satu kehidupan. Kalau hati kita kotor, hati kita penuh sampah, maka yang keluar adalah kehidupan yang tidak baik. Ya, dari pagi hari ini kita harus membersihkan seluruh daripada kehidupan kita. Apakah hati kita masih penuh dengan amarah, iri hati dan dengki? Maka ayo kita mulai berubah. Teristimewa kita ketika merenungkan firman ini setiap hari, setiap pagi kita minta dikoreksi. Ketika malam hari tiba mau tidur, kita baca firman lagi, kita berdoa, mohon koreksi dari Tuhan. Pasti pagi kita akan diberikan semangat baru, diberikan cara-cara kehidupan yang baru, diberikan motivasi-motivasi hidup yang baru, dan kita mau atau tidak melakukannya. Kalau hati kita bersih, maka kita merespon tuntunan Tuhan dengan baik. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Pak Bambang, Bu Vera. Jadi ketika kita mau bersih, maka kita harus bersih seluruhnya. Tidak hanya kita mandi 2 atau 3 kali sehari, tetapi hati kita juga kita bersihkan setiap hari. Amin. Amin. Mungkin Pak Gem bisa menambahkan tentang bersih-bersih ini, sebab Pak Gem ini bersihan, saudara ya. Semua dibersihkan. Ya, kalau orang yang biasa bersihan ya, kita tidak bisa melihat sesuatu yang nggak bersih ya, yang kotor ya, terutama di rumah kita sendiri dan di tempat umum ya, yang di gereja ya. Saya tidak bisa melihat sesuatu yang kotor ya, terutama di gereja. Ini orang bisa menilai kita ini bersihan enggak ya, dilihat dari keadaan rumah kita ya. Terutama orang kalau bertamu ya, dia pasti berada di ruang tamu ya. Setelah itu dia permisi mau ke toilet ya, karena dia mungkin dari luar kota bertamu ke kita ya. Nah, itu kita jaga ya, toilet kita itu jangan sampai kotor pol ya. Yang kita senantiasa selalu dibersihkan. Alah, enggak ada tamu aja kok, biarin aja kotor orang kita, rumah-rumah kita sendiri. Nah, itu suatu hal yang salah. Salah ya. Nanti sewaktu-waktu ada orang datang, nah, lihat diri kita sangat kotor, sangat jorok ya. Itu mencerminkan diri kita, mencerminkan hati kita ini bersih enggak? Hati kita ini bersih apa enggak ya, itu dilihat dari penampilan kita. Wah, seolah-olah kita bersihan ya, baju kita necis, bau wangi, tapi
di lain pihak, di toilet yang untuk ini terutama untuk tamu ya. Kalau kita di ruang tamu biasanya ada toilet depan lah untuk para tamu. Nah itu kalau kotor sekali, waduh ya sudah nggak bisa ditolerir ya. Ini pasti orangnya juga pasti nggak bersihan. Gitu loh. Tapi jarang orang punya toilet khusus untuk tamu ya. Kalau rumah-rumah yang 100 meteran ya toilet bersama. Ya, toilet bersama. Kalau toilet bersama itu makin kotor rasanya ya. Rasanya. Karena semua pakai ya. Tapi semua nggak mau bersihkan. Nggak perlu mewah ya, nggak perlu wah toiletnya marmer semua, klosetnya dari yang canggih punya ya. Tapi cukup bersih aja sudah, puji Tuhan gitu. Ya ini soal kebersihan fisik ya. Ya itu kalau kebersihan fisik itu pasti ya, itu mencerminkan keadaan kita pastinya. Itu orang akan menilai kita gitu loh. Di gereja pun ya harus kita bersihkan ya. Itu ada ya petugas kebersihan, tapi kita tidak bisa serahkan dia sepenuhnya ya. Dia pasti juga terbatas ya. Kita sering mengontrolnya ya. Kalau di gereja ada sampah yang numpuk ya, saya segera ambil korek api. Saya bakar sampah-sampah yang numpuk itu. Dengan membakar tok ya, kita juga pasti dengan tangan kita itu memilah-milah itu sampah itu untuk dijadikan satu terus dibakar. Nah, apakah engkau mau memakai tanganmu ini menjamah kotoran-kotoran itu ya, sampah lah, plastik lah, itu bekas-bekas botol minum, gelas-gelas minum yang berserakan semuanya itu, apakah kita mau mengambilnya dan menumpuk dan membakarnya ya, ini dia tergantung kemauan kita gitu. Nah, saya katakan pada rekan-rekan di gereja ini, anggap aja gereja ini rumahmu gitu loh. Jadi bersihkanlah gereja ini bagaimana engkau membersihkan rumahmu gitu. Tapi kalau kita aja tidak pernah membersihkan rumah, apalagi mau membersihkan gereja kita, nonsen ya, nggak mungkin gitu. Jadi ya kita praktek dulu di rumah kita bersih-bersih, baru kita mau membersihkan gereja yang kita, di mana kita berjemaat di situ ya. Bukan kita makin mengotori gereja ya dengan membuang sampah seenaknya. Alah, biar nanti ada petugas kebersihan kok, sudah kita bayar kok petugas kebersihan itu ya, itulah ya. Jadi kita mau melatih diri kita sendiri untuk melakukan bersih-bersih, kebersihan itu dilatih ya. Dari kecil mungkin dari anak-anak itu kita dilatih untuk membersihkan ya. Ayo pagi-pagi itu membersihkan kamarnya sendiri-sendiri. Nah, itu sebuah latihan itu ya, pelatihan. Nanti setelah besar mereka berumah tangga, bisa mereka melakukan hal itu sudah dengan gampangnya, tidak usah disuruh, sudah otomatis gitu ya. Nah, itu perlu latihan. Nah, itu mencerminkan semua kebersihan yang kita ada secara fisik kita dilihat, tapi terutama di dalam hal ini kita perlu bersih-bersih juga hati kita ya. Supaya hati kita ini bersih ya, tidak ada lagi jengkel, amarah, dendam ya. Sehingga kalau hati kita bersih ya enak dalam kehidupan ini, kita bisa menikmati kehidupan ini dengan sempurna ya. Ada kasih, ada sukacita, puji Tuhan, haleluya. Jadi kembali lagi ke firman Tuhan, dalam hal apa kita bisa kita menyucikan rohani kita secara menyeluruh. Selamat pagi Bu Feby, Pak Martin, Nicholas, adik Niko, selamat pagi semuanya. Jadi selain dari fisik luar ya, kita tadi membicarakan kebersihan rumah, kebersihan bangunan, kebersihan diri kita sendiri ya, baju bersih, wangi dan sebagainya. Tapi apakah hati kita ini juga bersih sudah? Tidak gampang tersinggung, tidak bisa gampang-gampang menyakiti orang lain, memarahi orang seenaknya, mengkritik seenaknya. Seperti tadi apa yang ditelan tadi itu, lalat ya.
Apa yang ditelan tadi? Ini. Ya, Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Gimana ya nelan unta ya? Jadi hal-hal kecil yang masuk di dalam hati kita tolak, kita buang. Tetapi hal-hal besar yang ada di dalam hati kita tidak pernah buang. Apa hal-hal besar yang ada di dalam hati? Tidak percaya kepada Tuhan ya. Mengkhawatirkan kehidupan kita. Menaruh sangka kepada Allah. Jangan-jangan Tuhan ini begini-begini. Jangan-jangan aku dihukum. Tetapi hal-hal yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan kita tidak pernah koreksi ya. Ada banyak orang, ya makasih Bu Maria yang mengatakan bahwa kita nelan onta ya. Gimana onta kita telan ya. Ada juga yang gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi kuman di seberang lautan itu nampak ya. Hari-hari ini banyak orang itu saling menyalahkan ya. Tentang kehidupan rumah tangga, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, anak-anak menyalahkan ortu, ortu menyalahkan anak-anak dan sebagainya. Tapi coba dilihat, ada gajah enggak di pelupuk mata kita ya? Ada onta enggak di pinggang kita ya? Nah itu kita lebih mudah nyalain orang lain. Kenapa sih kamu itu seperti itu? Oh itu karena orang tua saya. Stop untuk mempersalahkan orang lain. Tetapi mari kita melihat hati kita. Apakah hati kita sedang suci dan bersih atau sedang penuh kotorannya? Kalau Pak Gem saja setiap hari mesti pegang pemantik pergi ke timbunan sampah. Sampah daun lah, sampah makanan lah, disulut ya, dibakar. Apakah kita pernah mengumpulkan dosa-dosa di hati kita dan menyerahkannya kepada Yesus untuk dibakar? Yesus pasti mengampuni segala dosa kita. Bahkan yang merah seperti kain kesumba dijadikan putih seperti bulu domba. Hari-hari setelah Paskah ini kita akan menikmati perjalanan Yesus meninjau murid-muridnya kembali ya. Gunanya untuk apa penampakan Yesus selama 40 hari itu? Untuk memberi kekuatan buat murid-murid untuk tetap tidak goyah imannya, untuk tetap memberitakan Injil. Ayo setelah Paskah dapat telur, ayo hidup baru. Telur itu melambangkan satu kehidupan yang baru. Saya dapat telur asin kemarin ya. Ada yang kasih telur ayam ya enggak masalah, yang telur. Belum dapat telur kalkun ya. Telur kalkun lebih besar. Jadi ayo kita memandang telur ini sebagai suatu cikal bakal kehidupan baru ya. Kalau hati kita dibersihkan, kita mau dibentuk baru, semangat baru, ayo kita hidup baru. Amin. Setelah Paskah ini kita terima penyucian dari darah Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Kau sudah jamah hati kami hingga hati kami menjadi bersih. Kami tidak lagi mempunyai hal yang enggak baik ya Tuhan Yesus. Segala pikiran-pikiran kami yang enggak baik, juga di dalam hati kami yang enggak baik, kami penuh dendam, penuh iri hati ya, sehingga itu semua Engkau angkat, Kau buang dari hati kami, dan Kau sudah bersihkan hati kami sehingga hati kami menjadi bersih karena Engkau Yesus, sehingga kami bisa melakukan suatu hal yang baik kepada Engkau Yesus terutama ya, sehingga kami juga bisa berlaku baik kepada sesama, untuk kami bisa melayani lebih baik lagi karena kami tidak punya motivasi yang jahat, hanya kami mempunyai motivasi yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu karena Kau baik sehingga menjadikan kami juga baik, karena Kau
mempunyai hati yang begitu mengasihi kami juga belajar daripada Engkau. Kami mempunyai hati juga yang bersih, yang baik, untuk kami bisa mengasihi lebih lagi Engkau dan mengasihi sesama. Puji Tuhan, haleluya, amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarkan kami renungkan sepanjang hari ini. Sudahkah hati kami bersih? Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib dalam peristiwa Paskah 2000 tahun lebih yang lalu. Tuhan, Engkau sudah tanggung segala dosa kami di atas kayu salib dan memberikan kami hidup baru, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kami mau mengisi kehidupan kami dengan hati yang penuh kasih. Dengan kami mau care satu sama yang lain. Dengan kami terlebih dulu tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan dosa. Kami mau berlaku adil dan setia. Terima kasih untuk segala yang baik yang Engkau sudah beri kepada kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dan menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo semangat. Kita bertemu kembali besok. Shalom Bu Rita Herawati. Shalom semuanya, baik yang nanti siang maupun nanti malam mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan.